Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menaburkan benih kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk ikut serta memperkembangkannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami semakin diwarnai cinta kasih, keadilan, dan damai sejahtera. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Aku, Tuhan, telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Sungguh baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bawalah gunung batu
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah, tetapi kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu kami berusaha, entah di dalam tubuh, entah di luarnya, supaya kami berkenan kepada Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Dan apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misi utama Yesus hadir di bumi adalah mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah.
Kapan pewartaan itu Yesus mulai? Menurut penginjil Markus, mulainya sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Demikian Markus menulis, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 14 sampai 15. Ungkapan Injil di sini jangan dimaknai sebagai sebuah kitab seperti yang kita punya sekarang. Sebab saat Yesus berseru supaya percaya kepada Injil, Injil berupa kitab belum ada karena belum ditulis. Injil bahasa Yunaninya itu euangelion yang berarti kabar baik. Kabar baik tentang kerajaan Allah yang sudah dekat, artinya sudah datang. Ya, Yesus memberitakan kabar baik kepada kaum miskin dengan menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat melalui hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Itu berarti keselamatan menjadi kenyataan. Sehingga kabar baik itu identik dengan pribadi Yesus itu sendiri. Markus bab 1 ayat 1. Dengan demikian sesungguhnya kerajaan Allah itu berarti Allah yang meraja, bukan suatu tempat tertentu, tetapi suatu relasi khusus antara Allah dengan manusia, istimewanya dengan kaum miskin, tergenapinya nubuat dalam Mazmur 47 dan 96. Dalam arti demikianlah Yesus memaklumkan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Inilah isi utama kabar baik itu. Kerajaan Allah itu sudah ada dan berkarya. Namun eksistensinya tidak menyolok, tetapi tumbuh secara misterius ibarat benih. Mirip kekuatan yang tak tertahankan dan diletakkan Allah dalam hati manusia. Matius bab 13 ayat 24 sampai 33. Kerajaan Allah atau Allah yang meraja bagaimanapun juga tetaplah merupakan misteri Allah. Maka siapapun kita manusia tidak akan mungkin mampu memahaminya secara sempurna. Maka dua perumpamaan yang Yesus sampaikan sebagaimana yang kita dengar dalam perikop Injil Markus hari ini mengungkapkan bagaimana Allah bekerja secara pasti meski tersembunyi di dalam hidup kita. Bukan lewat mujizat yang luar biasa, melainkan dalam peristiwa biasa sehari-hari. Maka dibutuhkan mata dan telinga batin kita untuk peka agar kita sedikit banyak mampu memahaminya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan pertama, yakni perumpamaan benih yang tumbuh, Yesus mengajarkan bahwa untuk melihat cara kerja Allah yang tersembunyi namun pasti itu, kita dapat melihat aneka tanaman yang kita temui setiap hari. Manusia dapat menabur benih apapun di tanah, tetapi bagaimana benih itu berproses menjadi tunas, lalu bertumbuh, mengeluarkan daun, cabang, dan akhirnya menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah, manusia itu tidak mengetahuinya, walaupun ia yang menaburkan. Mekanisme kehidupan sebuah benih hingga menjadi pohon yang besar terjadi dengan sendirinya. Itulah perumpamaan yang diberikan Yesus untuk menggambarkan cara Allah itu bekerja. Sebagaimana petani tidak memahami mekanisme pertumbuhan benih, kita juga tidak dapat sepenuhnya memahami bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita ini. Perumpamaan ini mengundang kita untuk merenungkan hakikat tindakan ilahi dan partisipasi manusia. Pertumbuhan benih tidak bergantung pada pemahaman si penabur. Sama seperti cara kerja Allah
tidak tergantung pada pemahaman kita. Tapi orang beriman adalah orang yang yakin bahwa Tuhan bekerja melalui dan di dalam hidupnya, walaupun ia tidak memahami sepenuhnya cara kerja Allah itu. Bagian kita adalah menjalankan apa yang pantas di hadapan Allah dan terus berusaha menjalin hubungan yang erat dengan Allah agar kita dapat menyelarasikan dengan cara Allah yang bekerja itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan kedua, Yesus mengibaratkan bahwa kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang meski kecil tetapi dapat tumbuh menjadi tanaman yang besar. Pertumbuhan dari kecil sampai menjadi tanaman besar, bahkan burung-burung bersarang dalam naungannya, mencerminkan ciri transformatif kuasa Allah atas orang yang percaya kepadanya. Maka ketika kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah bekerja melalui dan di dalam diri kita, pelan namun pasti, pribadi kita akan dibentuknya, akan terjadi perubahan yang sangat mendasar di dalam diri kita. Yakni kualitas hidup rohani kita semakin bertumbuh dan berkembang, ego kita semakin kecil, kasih kita semakin besar, sehingga kita semakin terbuka dan berguna bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua perumpamaan ini meskipun berbeda memiliki tema yang sama, yakni Allah bekerja secara pasti namun tersembunyi. Bahkan kuasanya mampu mengubah hidup kita sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik. Misteri karya dan kuasa transformatif Allah ini mengundang kita untuk tidak menyia-nyiakan karya Allah itu dalam hidup kita. Untuk itu kita perlu mempertajam kepekaan hati agar dapat memahami karya Allah yang tersembunyi itu. Disinilah letak pentingnya mempererat hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, dalam praksis kehidupan sehari-hari, perumpamaan-perumpamaan ini meneguhkan kita untuk tidak ragu-ragu melakukan apa yang baik di mata Allah. Sebab kita tahu bahwa Ia menyertai kita dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Di samping itu, Allah juga tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru menopang kita manakala jalan kita terjal, penuh rintangan, salib kita berat, dan hati kita mungkin nyaris putus asa. Asalkan kontak batin kita dengan Allah tidak pernah putus, kita pasti dapat merasakan kehadirannya yang nyata dan pasti walaupun tersembunyi. Santo Paulus kepada jemaat di Roma dengan yakin menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma bab 8 ayat 28. Lalu selanjutnya bagaimana? Menarik, tadi dinyatakan bahwa si penabur itu pada malam hari ia tidur. Markus bab 4 ayat 27. Meski merupakan sebuah ungkapan biasa atau lazim, namun ungkapan ini menandaskan bahwa si penabur itu memang tipe orang yang percaya, yang tidak cemas atau khawatir. Kita renungkan, bukankah ada banyak orang tidak bisa tidur karena gelisah, mungkin mengkhawatirkan atas entah miliknya, usahanya, atau pabriknya, pasangan hidupnya, anaknya, dan lain-lain. Sedangkan si penabur ini berbeda. Ia tidak gelisah tetapi percaya bahwa benih yang ia tanam dan semua usahanya sepanjang siang dipercayakan dan dipasrahkan kepada Tuhan
sumber kehidupan dan pertumbuhan. Maka meski bekerja sangat kuat dan juga sepenuh tenaga, ia tetap sadar bahwa pertumbuhan benih tidak tergantung pada usahanya sendiri, tetapi juga tergantung pada penyelenggaraan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Mari mencontoh si penabur dan menyadari serta percaya bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menyelenggarakan hidup kita setiap hari tanpa pernah absen, tetap present. Maka mari siang hari, mulai dari pagi bangun, bekerja keras, tetapi malam harinya semoga bisa dapat tidur nyenyak. Tuhan memberkati kita.